kita mau belajar tentang bagaimana sih ternyata upil itu terbentuk, lalu manfaatnya upil itu apa, dan juga kita nanti akan melakukan eksperimen sederhana membuat tentang upil dan juga ingus. Oke, nah sekarang nih kita masuk ke pembelajarannya ya. Kawan-kawan di sini ada yang tahu nggak upil itu apa ya? Aku kayaknya tahu aku. Oke, apa tuh El? Upil itu apa sih kalau menurut El? Keluaran dari ini hidung dan Iya. juga itu banyak kumannya. Oh, banyak kumannya katanya. Oke. Nah, aku juga itu biasanya itu makan upil sih. Jadi Oke, jadi kalau kata El katanya ada kotoran yang dari hidung. Oke, terima kasih El. Lalu ada bara. Nah, kalau kata bara nih, apa sih upil itu? Upil itu dari kotoran di luar terbawa angin terus masuk ke hidung. Oke, jadi ada kotoran di luar yang masuk ke hidung jadi upil. Begitu ya, Bara ya? Ya. Oke, terima kasih Bara. Lalu juga ada Gani nih. Kalau menurut Gani, upil itu apa sih? upil itu kayak semacam itu umbel tapi kayak batu. Semacam umbel atau ingus ya, tetapi lebih keras kayak batu. Begitu ya Gani? Oke, terima kasih Gani. Lalu kita ke Jehan ya terakhir. Oke, kalau menurut Jehan nih, upil itu apa sih? Seperti apa sih upil itu? Lendir yang mengering. Oh, lendir yang mengering. Wah, jadi Ibu menemukan kosakata baru nih dari kawan-kawan. Tadi ada umbel atau ingus, lalu juga ada lendir. Assalamualaikum Bu Dia. Waalaikumsalam. Oke, ada siapa ini? Rakata, betul? Oke, boleh. Selamat bergabung ya, Rakata. Oke, jadi diulangi lagi ya. Tadi kata El, itu kotoran yang keluar dari hidung. Lalu juga kalau kata Bara, itu ada kotoran dari luar, lalu masuk ke hidung kita, jadi upil deh. Nah, tapi kalau kata Jehan dan Gani, itu adalah lendir atau umbel atau ingus yang mengeras katanya. Wah, jadi apa sih sebenarnya upil itu? Kalau misalnya kita berbicara tentang upil, berarti kita juga berbicara tentang hidung. Oke, kawan-kawan. Jadi kalau misalnya, betul ya tadi kawan-kawan menceritakan bahwa kalau misalnya kita berbicara tentang upil, berarti kita membicarakan juga hidung. Nah, sebelum kita cari tahu nih upil itu apa, kita cari tahu dulu ya bagian-bagian dari hidung. Wah, coba pegang hidungnya semua. Oke. Oke, hidungnya semuanya. Jadi bagian-bagian dari hidung itu apa aja sih? Nah, bagian-bagian hidung. Kalau misalnya kawan-kawan lihat nih ya, kalau kawan-kawan berkaca, kawan-kawan Aku pasti tahu melihat. itu yang di hidung itu kayak ada rambut yang kok pas ada kotoran masuk itu rambutnya itu nangkap kotoran biar kalau kita nafas itu tidak kotor. Oke, good. El, oke, boleh El nanti kita belajar, kita sharing sama-sama ya sama teman-temannya. Jadi kawan-kawan, hidung pertama yang kalau misalnya kawan-kawan berkaca nih, kawan-kawan melihat apa nih yang dua di sini? Lubang hidung ya, betul? Nah, bagian-bagian hidung. Iya. Wah, kalau misalnya kawan-kawan pegang ada lubang hidung ya. Lubang hidung ini adalah bagian-bagian hidung yang bisa kawan lihat dengan mata kawan-kawan sendiri. Kalau misalnya lagi ngaca nih, lagi ngaca, kawan-kawan bisa lihat lubang hidung kawan-kawan. Oke. Nah, setelah lubang hidung agak masuk ke dalam, itu nanti kawan-kawan akan menemukan rongga hidung. Jadi rongga hidung nih di sini kan lubang hidungnya di sini nih di bawah. Nah, kalau misalnya kawan-kawan masuk nih, di sini ada rongga hidung. Nah, di dalam rongga hidung tersebut, tadi ada Gani dan Jehan yang berbicara tentang Itu bukan lendir. lubang, itu saluran. Kenapa? Itu bukan lubang, itu saluran biar untuk ke mulut.
Iya, itu saluran untuk ke mulut, ke tenggorokan ya, betul El. Jadi ini rongga ini dia merupakan saluran yang nanti akan diteruskan ke anggota tubuh yang lain. Atau enggak, kalau pas kita minum nanti itu salurannya nutup biar tidak bocor itu ininya. Biar supaya tidak tersedak ya. Oke, terima kasih El. Oke, kita belajar bareng-bareng dulu ya. Jadi di sekitar di hidung di bagian dalam, di rongganya selain ada lendir juga ada tulang hidung. Nah, yang membentuk hidung kawan-kawan ya, supaya hidungnya bisa digerakkan, juga ada tulang-tulang yang membangun hidung kawan-kawan. Nah, tulang rawan ini membentuk hidung kawan-kawan dan juga supaya hidungnya bisa digerakkan nih. Kawan-kawan bisa menggerakkan hidungnya kan? Nah, selain itu juga ada banyak saraf nih, saraf yang ada di sekitar hidung. Wah, saraf-saraf ini berguna untuk apa nih? Saraf ini namanya dia akan mengirim sinyal nih, mengirim informasi ke otak tentang macam-macam bau. Wah, misalnya ada bau makanan, ada bau masakan, misalnya bunda lagi masak, nggak tercium aromanya. Nah, ada saraf-saraf di hidung ini nih yang bekerja untuk menginformasikan ke otak bahwa ada yang lagi masak nih gitu. Ada yang lagi mandi nih, wangi sabun gitu kan, bau sabun. Nah, seperti itu ya kawan-kawan. Jadi di hidung ini bagiannya banyak ya. Jadi dari lubang hidung, lalu rongga, lalu ada tulang hidungnya dan juga tidak lupa ada lendir dan juga ada saraf-sarafnya. Ada yang kurang nggak kira-kira ada apa ya? Oke, boleh Jihan. Miss, Ya. kalau aku bulu hidung. Oke, good. Kawan-kawan yang lain boleh dengarkan Jehan dulu. Boleh ya? Good, bulu hidung katanya. Good. Oke, Jehan. Gimana Jehan? Mau nanya, apa sih namanya kalau lagi COVID, sarafnya emang keciumnya hilang? Oh, kalau lagi COVID, kenapa penciumannya hilang ya? Wah, oke nanti kita bahas ya Jehan ya. Kenapa nih katanya kalau misalnya lagi COVID nih lagi di musim pandemi ini penciumannya hilang. Wah, berarti ada efek yang dari virusnya ya yang mungkin merusak saraf pembaunya olfaktori sehingga kita tidak bisa mencium sehingga otak kita nggak bisa menerima informasi nih tentang bau apa nih yang sebenarnya tercium oleh hidung kita. Di luar itu bisa cuma orang masak, tapi aku tidak bisa follow the smell ini dari sini teh. Oh, nggak bisa. Oh, kenapa tuh? Nanti kita cek ya. Aku selalu bingung itu dari mana. Oh, gitu. Oke. Dari ayah ibuku masak. Nah, sekarang kita ngomongin upil nih. Jadi, ya tadi kalau misalnya kawan-kawan ingat di bagian-bagian hidung kita ini dilapisi oleh lendir yang banyak nih. Kawan-kawan ada yang tahu nggak kira-kira berapa banyak sih jumlah lendir yang bisa dihasilkan? 1 liter. Wow, siapa tuh? Siapa yang jawab barusan? Niko. Oke. Wow, good. Katanya 1 liter katanya. Wow. Iya, betul kawan-kawan. Jadi, kawan-kawan ternyata lendir yang bisa dihasilkan oleh hidung kita ini banyaknya bisa sampai 1 liter. Wah, banyak ya. Kalau misalnya kawan-kawan pernah minum soda. 1 liter cola. Enggak, bukan 1 liter cola. Ini diibaratkan nih, kalau misalnya kawan-kawan pernah minum soda atau pernah minum minuman yang ukuran botolnya kira-kira 1 liter. Nah, sebanyak itu lendir yang bisa dihasilkan oleh hidung kita. Wah, banyak ya. Jadi meskipun hidung kita ini kecil, sedikit, mini, lubangnya cuma 2, kecil, tapi ternyata di dalamnya lendir yang dihasilkan bisa sampai 1 liter nih. Wah, jadi banyak. Mana aku tahu katanya. Oke, jadi sekarang Bara sudah tahu ya kalau lendir yang dihasilkan bisa sampai 1 liter. Oke, El. Kenapa, El? Dan juga ini aku tahu juga itu kalau pas buntu kan ada lendir juga itu tapi tidak di sini tapi di sini. Oh, ada juga di bagian tubuh yang lain ya. Oke, El. Terima kasih.
Oke, jadi bagaimana ya upil ini terbentuk? Tadi katanya kawan tadi Bara ya yang membicarakan kalau nih jadi di luar ini tuh banyak kotoran, Bu, banyak kotoran yang masuk ke hidung lalu jadi upil. Jadi betul ya. Bagaimana sih upil ini terbentuk? Jadi kan tadi di hidung kita nih ada banyak lendir ya, ada banyak lendir. Nah, lendir ini tuh memiliki manfaat yang sangat banyak. Jadi bukan hanya sebatas jadi ingus yang bisa dibuang saja, dibuang gitu aja, enggak. Jadi lendir ini dia akan menyaring, akan membantu menyaring kotoran-kotoran yang masuk bersama udara nih. Jadi kawan-kawan kan tiap detik tuh bernafas ya. Coba bernafas. Bernafas. Nah, setiap kawan-kawan bernafas, ada debu, ada kotoran, ada kuman yang ikut masuk bersama udara yang kawan-kawan hirup. Nah, lendir di sini, lendir yang ada di hidung ini akan menghentikan, akan membantu menyaring kotoran debu yang masuk dari luar sehingga tidak masuk ke dalam tubuh kita, sehingga tidak bisa membahayakan tubuh kita. Jadi disaring nih, ya, disaring di hidung ya si kotoran-kotorannya supaya nggak ikut masuk ke dalam tubuh kita, karena di luar ini kan banyak debu, banyak kotoran yang partikel-partikelnya yang ukurannya kecil, nggak bisa dilihat ya, dan dia bisa disaring oleh lendir yang ada di hidung. Oke, nah jadi ya tadi manfaatnya lendir itu bukan hanya untuk menyaring, tetapi juga bisa membuat hidung kita menjadi lembab. Jadi nggak kesakitan kalau misalnya kita bernafas. Atau nggak kesakitan kalau misalnya saat kita membuang ingus yang berlebihan. Nah, jadi gunanya lendir ini dia akan membuat hidung kita menjadi lembab. Oke, dan juga membuat udara yang kita hirup menjadi hangat. Nah, untuk apa sih? Kenapa sih udara yang kita hirup ini harus hangat? Kenapa coba? Gimana? Ada yang tahu? Dengan suhu tubuh. Oke, good. Biar sama dengan suhu tubuh katanya. Oke, jadi suhu yang Oke, betul. Jadi, kenapa nih udara yang kita hirup ini harus hangat? Untuk menyesuaikan dengan suhu yang ada di dalam tubuh kita, ya, dibantu dengan adanya lendir. Oke, jadi lendir yang ada di hidung ini, lendir yang ada di hidung ini, dia akan membantu hidung kita menjadi lembab dan juga akan membuat udara yang kita hirup menjadi hangat. Oke, nah, oke. Selain ada lendir, nah kawan-kawan tadi udah bilang katanya ada rambut-rambut halus, katanya ada rambut-rambut hidung, ada bulu hidung, katanya ya kawan-kawan tadi bilangnya gitu. Iya betul. Jadi selain lendir di dalam hidung kita juga ada yang dinamakan dengan rambut-rambut halus. Coba kawan-kawan ada yang pernah melihat rambut-rambut hidungnya kawan-kawan sendiri? Ada yang pernah ngaca gitu melihat rambut hidungnya panjang nggak? Aku katanya. Oke, ada yang suka ngaca ngelihat rambut hidungnya banyak apa enggak? Kalau ibu nih biasanya kadang suka ngemerhatiin ya di dalam hidung ibu ini ada apa aja ya, ada rambut. Kalau misalnya lagi ngaca nih biasanya terlihat nih kawan-kawan. Kawan-kawan bisa lihat rambut-rambut halus yang ada di dalam hidung. Lihatnya bulu hidungnya Mama. Oke, katanya ada yang melihat bulu hidungnya Mama. Jadi melihat bulu hidung orang lain ya. Oke, nggak apa-apa. Tapi kawan-kawan harus tahu ya, jadi bukan hanya di kepala kita saja yang ada rambut, bukan hanya di tangan dan kaki. Ternyata rambut-rambut juga ada di hidung ya. Jadi fungsinya rambut-rambut yang ada di hidung ini dia akan membantu bekerja sama bersama lendir untuk menangkap kotoran-kotoran dan juga debu yang masuk ketika kita menghirup udara. Oke, wah Ray lagi ngaca nih. Ray lagi melihat ya. Oke, kawan-kawan boleh nanti setelah kelas dicek ya. Apakah bulu hidung kita ada? Oke. Oke, jadi jangan ini ya, jangan kawan-kawan cabut ya bulu hidungnya, karena bulu hidung ini sangat-sangat bermanfaat nih untuk menyaring kotoran. Bayangin kalau misalnya kawan-kawan nggak punya lendir sama bulu-bulu hidung, sama rambut-rambut hidung. Gimana coba? Apakah
kabarnya nanti kalau misalnya kawan-kawan menarik nafas? Wah, kotorannya bisa masuk langsung ke paru-paru. Wah, bahaya ya. Karena partikel-partikel udara ini juga ukurannya kan kita nggak tahu ya ukurannya besar, kotoran-kotorannya. Kalau misalnya masuk nanti mengiritasi paru-paru kita. Jadi kalau misalnya kawan-kawan nih ada rambut-rambut kelihatan misalnya nih di hidung agak keluar-keluar gitu, nggak apa-apa. It's okay ya. Semuanya, semua manusia di muka bumi ini semuanya punya rambut hidung. Itu manusiawi dan itu adalah hal yang normal. Jadi kawan-kawan jangan cabut bulu hidungnya ya. Selain itu menyakitkan, itu juga akan mengurangi fungsi hidung kita. Oke, kenapa El? Kalau itu numbuh gimana? Oh, iya. Juga ini kalau kita itu tidak punya rambut di hidung atau di upil-upilnya nanti itu apa itu kuman-kuman atau virus bisa masuk jadi bikin kita sesak nafas. Iya, kalau misalnya tidak ada penyaringnya ya, nanti bikin sesak nafas katanya. Oke, itu sesak nafas nanti kita bahas di tempat yang lain ya, El. Itu nanti ada mekanismenya sendiri. Oke. Nah, jadi ya jangan sampai nih kawan-kawan cabut iseng nih dicabut bulu-bulu hidungnya. Nggak boleh ya, karena bulu-bulu hidung, rambut-rambut hidung, maaf. Bukan bulu-bulu tapi rambut. Rambut-rambut hidung yang ada di hidung ini bermanfaat. Oke, siapa yang berbicara boleh? Rakata, betul? Iya, oke. Rakata kenapa? Rambut hidung bisa tumbuh nggak kayak rambut kita? Wah, ini ya kata-kata rambut hidung bisa tumbuh nggak ya? Coba kawan-kawan ada yang mau berpendapat nggak? Kira-kira ini rambut hidung ini bisa tumbuh nggak ya seperti di rambut kita? Nggak bisa. Nggak bisa katanya. Oke, kita ke Farel. Oke, kita ke Farel Azmi. Gimana nih kalau menurut Farel? Bisa. Bisa? Bisa atau nggak bisa? Enggak? Bisa. Kenapa? Oke, gimana nih Farel? Farel mau cerita nggak ke Rakata? Gimana nih, apakah rambut-rambut hidung kita nih bisa tumbuh seperti rambut di kepala? Bisa. Oh bisa katanya. Kenapa nih Farel? Ya kan sama-sama rambut. Oke, kan sama-sama rambut. Oke, terima kasih Farel. Nah, kita ngobrol ya. Jadi, kenapa nih? Apakah tumbuhnya lambat? Oke, good, Bara. Great. Terima kasih ya, Bara. Serem amat, gimana kalau itu bagian rambut bulu di rambut kita ini nunggu panjang sampai ininya keluar. Kalau kata Ray, serem amat ya kalau misalnya tubuh nanti keluar-keluar. Wih. Kebayang ya kalau misalnya ada rambut-rambut panjang keluar dari hidung. Wih, gitu. Nanti kalau tiap nggak bisa tumbuh. Oh, nggak bisa tumbuh. Tetap kayak gitu. Oke, jadi sebetulnya semuanya yang ada di tubuh kita ini dia tumbuh. Kenapa? Karena memang ciri-ciri makhluk hidup itu adalah tumbuh dan berkembang. Nah, tetapi betul nih ya, seperti yang dikatakan oleh Bara dan juga Jehan, tumbuhnya lama dan tumbuhnya lambat. Coba kawan-kawan pegang alisnya kawan-kawan. Ada rambutnya juga nggak? Ada kan? Tetapi, rambut alisnya juga nggak panjang kan? Nggak menjuntai sampai sini kan? Nggak kan? Nggak seperti rambut yang panjang gitu kan? Nah, sama kasusnya dengan rambut-rambut yang ada di hidung dan juga rambut-rambut yang ada di tangan kawan-kawan, lalu rambut yang ada di kaki, yang ada di tubuh kawan-kawan. Nggak panjang kan? Kalau misalnya panjang, kita nanti jadi kayak gorila. Rambutnya tebal ya, rambutnya tebal nanti jadi kayak gorila. Wah, gitu ya. Jadi memang untuk rambut yang ada di manusia yang pertumbuhan yang cepat adalah yang ada di kepala. Sedangkan di tubuh-tubuh di bagian tubuh yang lain dia pertumbuhannya sangat lama dan juga lambat. Nah, contohnya nih ada alis ya, lalu juga ada rambut yang ada di hidung, lalu juga ada rambut yang ada di tangan, di kaki dan di bagian tubuh lain. Oke, El. Kenapa, El? Dan ini kan dari ini yang di kepala kan juga lama itu tumbuhnya. Iya, betul. Kata El juga kan yang di kepala juga lama ya. Iya, karena ada waktunya
tetapi tidak selama yang di alis, di rambut dan di hidung dan di bagian tubuh yang lain. Jadi semuanya sudah disesuaikan nih porsi tumbuhnya ya. Jadi nggak alisnya jadi panjang kayak rambut, nggak ada rambut-rambut hidung yang keluar dari hidung gitu ya, nggak rambut-rambut di tubuh kita kayak gorila, enggak ya. Jadi semuanya sudah ditentukan ya oleh sel-sel yang ada di dalam tubuh kita. Jadi yang membelahnya cepat, yang tumbuhnya cepat adalah yang rambut. Oke. Nah, selanjutnya. Nah, tadi ya ada udara nih, kata Bara tadi ada udara dari luar. Maaf Bu, Shanum telat. Oke, it's okay Shanum, selamat datang ya. Jadi tadi kata Bara nih, kalau misalnya kita ada kotoran dari luar masuk ke hidung, nanti dia mengeras dan jadi upil. Betul ya. Jadi kurang lebih seperti itu nih bagaimana adanya upil di tubuh kita. Oke, ada upil di tubuh kita, di hidung kita. Jadi ada kotoran yang ada di luar, terhirup udaranya oleh kita. Nah, misalnya kita menghirup hewan-hewan kecil, ada yang pernah kehirup nggak? Misalnya lalat-lalat kecil, lalat-lalat buah, biasanya kadang suka kehirup. Oh, nggak pernah katanya. Oke. Kalau ibu tuh pernah tuh dulu, lagi tarik nafas, ternyata lalat yang kecilnya ikut masuk. Oh, sakit ya, agak sakit. Tetapi karena adanya lendir dan rambut-rambut halus itu, si lalat buahnya itu nggak jadi masuk ke dalam tubuh kita, tetapi tertangkap di dalam hidung. Oke, nah lendir lalu juga geli katanya. Oke, emang sedikit geli dan menjijikan, tapi ternyata manfaatnya besar ya. Nah, jadi kotoran-kotoran tadi tertangkap di dalam rongga hidung ini, disaring oleh lendir dan juga rambut-rambut halus. Nah, diem nih. Nah, semakin lama dia akan menyatu dan juga mengering. Nah, seperti ini nih ya. Jadi kotoran-kotorannya ini disaring oleh rambut-rambut, oleh lendir, disaring, lama-lama dia akan menyatu dan juga mengering. Nah, yang mengeringnya itu nih yang biasanya suka kawan-kawan ambil nih menggunakan jari. Kenapa? Pernahnya batu masuk ke mata. Batu. Waduh, hati-hati ya. Waduh, batu masuk mata tuh sakit deh kayaknya pasti ya. Oh, hati-hati ya lain kali. Semoga matanya nggak kenapa-napa. Oke, jadi upil yang dihasilkan nih, misalnya setelah beberapa hari upilnya mengering nih. Jadi mengering, bisa kawan-kawan congkel nih. Biasanya lagi nonton TV atau lagi tiduran, tangannya masuk nih. Kupil gitu, ditarik gitu ya. Siapa yang suka ngupil nih, lagi santai-santai. Nah, jadi ya, upil yang dihasilkan ini biasanya kita keluarkan dengan bantuan jari. Nah, tapi kawan-kawan harus ingat ya, saat memasukkan jari, saat mengupil, pastikan tangan kawan-kawan bersih. Dicuci dulu, oke. Dan juga setelah mengupil, upilnya jangan dibuang sembarangan ya. Upilnya jangan ditaruh di meja. Jangan ditaruh di kasur, harus dibuang. Misalnya diambil tisu, ditaruh di tisu lalu dibuang ke tempat sampah. Taruh di dalam mulut juga. Wow, no. Nggak boleh ya, karena upil itu adalah kotoran kawan-kawan. Jadi kawan-kawan nih kalau misalnya mengupil, jangan dimasukin ke mulut ya. Ayo, siapa nih di sini yang suka ngupil dimasukin ke mulut? Wah, nggak boleh ya. Nanti setelah kelas ini, wah banyak. Banyak sekali asin. Waduh, banyak banget nih ternyata kawan-kawan di sini yang suka ngupil terus dimasukin ke hidung. Nggak boleh gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya kawan-kawan ngupil harus dibuang ke tempat sampah. Oke, dan jangan lupa tangannya dicuci. Oke, nah tuh ya. Jadi, oke Jehan, ada yang mau ditanyakan Jehan? Kepencet. Oh, kepencet. Oke, nggak apa-apa Jehan. Oke, nah jadi nih ya upil ini nih upil yang ada di. Oke, Rakata boleh nanya boleh? Tidak boleh itu disedot upilnya ke dalam tenggorokan. Oke. Ini bentuk upil beneran. Oke, ini bentuk upil beneran kata Rakata. Iya, ini adalah animasi bentuk. Kenapa? Oh, Rakata menunjukkan upil ya.
Kawan-kawan, boleh kawan-kawan lihat Rakata nih. Rakata lagi menunjukkan upilnya. Rakata, kita juga punya masing-masing. Kita juga punya masing-masing Rakata. Oke. Oke, lihat di kamera katanya. Ih, jijik ya kawan-kawan kalau misalnya kita ngomongin upil. Tapi semoga kawan-kawan nggak jijik kalau misalnya dalam belajar. Kita cari ilmunya di sini ya, bukan upilnya. Oke. Jadi ya diulangi. Aku baca-baca soalnya. Cari ilmu tapi cari upil. Aduh, katanya bukan cari ilmu tapi cari upil. Oh, jangan gitu ya, jangan kebalik ya. Kita cari ilmunya, bukan cari upilnya. Sampai aku mau muntah, sampai my tears go out. Oke. It's very gross. Guys, oke, jangan kayak gitu lagi ya. Iya, jangan kayak gitu lagi ya. Oke, maaf ya kalau misalnya kawan-kawan di sini ada yang merasa jijik. Oke, tapi jangan lupa kita di sini cari ilmunya. Oke. Nah, jadi ya tadi diingat-ingat ya. Jadi kotoran yang ada di udara nih. Jadi udara kita ini dipenuhi dengan banyak debu dan kotoran. Ketika kita menarik nafas, kita tarik nafas. Nah, itu akan ada udara beserta kotoran yang masuk. Nah, kotoran yang masuk itu disaring oleh rambut-rambut dan juga lendir yang ada di hidung kita. Oke, setelah beberapa jam, setelah beberapa hari, nanti lendir-lendir dan juga kotoran-kotoran yang tertangkap itu akan menyatu dan juga akan mengeras. Nah, yang udah menyatu dan mengeras itulah yang dinamakan dengan upil. Oke, nah seperti itu ya. Oke, Rakata, boleh menanyakan apa? Kalau aku mah kayak beberapa menit gitu kayak beberapa jam gitu kalau aku. Iya. Jadi setelah beberapa jam upilnya sudah ada ya, apalagi nih kawan-kawan kalau misalnya kawan-kawan habis bermain dari luar nih, misalnya bersepeda atau bermain dengan kawan-kawan yang lain. Kalau dulu sebelum pandemi kita kan nggak pakai masker ya. Nah, sebelum kita memakai masker, kita kan main di luar bebas ya. Biasanya upil yang dihasilkan akan lebih banyak dibandingkan jika kita diam di rumah aja. Oke, karena debu-debu di luar rumah biasanya lebih banyak dibandingkan yang ada di dalam rumah. Oke. Kalau misalnya kawan-kawan mau cek, boleh ya nanti misalnya lagi di luar rumah, bandingkan upil yang dihasilkannya sebanyak apa dibandingkan dengan kawan-kawan kalau diam di rumah aja. Misalnya belajar ya, bermain di dalam rumah, menonton TV, itu upil yang dihasilkan biasanya jauh lebih sedikit. Oke, nah sekarang nih kita mau bikin ingus nih kawan-kawan. Kalau tadi kita udah belajar. Aku ini juga grounded nih aku. Panjang sekali groundednya. Oke. Nonton, tidak bisa main game. Oke. Terima kasih, El. Oke, jadi kawan-kawan, pagi ini kita mau bikin upil, kita mau bikin ingus. Coba Ibu mau tanya, bahan-bahannya sudah disiapkan? Oke, boleh diperlihatkan. Sudah jadi. Ada. Siapa nih yang sudah jadi? Masih are you still bahannya apa, Jamis? Oke, bahan-bahannya ini bisa dilihat di layar ya. Jadi kita membutuhkan buah. Aku sudah jadi, Rakata sudah jadi. Wah, Rakata sudah jadi katanya. Oke, nanti boleh dilihatkan ya. Nanti boleh diperlihatkan ke kawan-kawan yang lain. Oke, jadi sekarang kita membutuhkan mangkok 2 buah. Remember, aku tidak punya bahannya. Oke, El katanya nggak punya bahannya. Oke, nggak apa-apa El, nanti kita lihat sama-sama aja ya. Oke, nanti kalau misalnya El sudah punya bahannya, El bisa coba sendiri di rumah sama adik, sama teman. Aku nggak punya bahannya. Oh, siapa tuh yang nggak punya? Oriel. Oke, Oriel nggak apa-apa ya. Nanti yang penting kita belajar dulu sekarang. Nanti kawan-kawan ketika sudah ada bahannya, kawan-kawan bisa coba. Oke, nah tadi katanya Rakata udah jadi nih katanya. Oh, kita buat ya, kita susul Rakata supaya kita bisa punya ingusnya kita. Oke, selain mangkok, kita juga butuh bubuk gelatin. Tapi aku salah. Kenapa salahnya? Enggak, aku aduknya belum rata.
Oke, nanti kita aduk bareng-bareng ya. Kita butuh gelatin, lalu juga butuh sirup jagung, atau kalau misalnya yang nggak ada, bisa pakai gula cair dengan madu. Oke, lalu juga kita butuh pewarna makanan warna hijau. Oke, sebentar. Kita cek siapa? Oriel. Oke, boleh. Oriel mau tanya apa? Apa itu gelatin? Gelatin itu apa? Biasanya gelatin ini digunakan untuk membuat seperti agar-agar nih. Jadi kalau misalnya kawan-kawan nggak ada yang punya gelatin, boleh pakai agar-agar, tetapi nanti teksturnya akan lebih keras dibandingkan menggunakan gelatin. Biasanya digunakan untuk campuran makanan. Ya. Oke. Nah, sekarang tidak lupa juga ada air panas. Oke, kenapa? Saya pakai warna makanan yang biru, nggak ada yang warna hijau, tapi yang warna hijau udah habis. Oke, nggak apa-apa deh kalau misalnya ada pewarna makanannya warna biru, nggak apa-apa. Tapi nanti ingusnya jadi warna biru. Nggak apa-apa ya, Elro ya. Nggak apa-apa. Warnanya kuning. Iya, ingus kan warnanya kuning. Kata, oh iya, kita nanti bicara ya warna ingus itu apa aja. Oke, jadi kawan-kawan yang sudah mempersiapkan alatnya. Oke, boleh dimasukkan gelatinnya ke dalam mangkok. Oke, 150 gram. Atau kalau misalnya yang ukurannya tidak sampai 150 gram, boleh misalnya dimasukkan 2 hingga 3 sendok. Jadi dimasukkan bubuk gelatinnya. Oke, kenapa? Kalau nggak ada sirup jagung, boleh pakai Gelas ukur 150 gula gram. pasir nggak? Gula pasir, boleh. Kenapa pakai apa? Kalau misalnya gula cair ya. Pakai gula cair ya, jangan gula pasir. Kalau pakainya gula pasir bisa, tapi jadinya bukan ingus, jadinya upil. Oke, jadi kita di sini kita mau bikin ingus dulu, jadi kita menggunakan gula cair. Oke, jadi 150 gram dari Kalau nggak pasir. Oke, 150 gram dari gelatinnya kawan-kawan taruh di mangkok. Oke, sudah ditaruh di mangkok. Setelah itu kawan-kawan gunakan digunakan air panas. Oke, air panasnya 150 ml. Kawan-kawan tuangkan sambil diaduk secara perlahan-lahan. Oke, boleh. Coba di sini kawan-kawan siapa yang sudah menuangkan? Yang sudah menuangkan gelatinnya? Oke, ada. Oke, Ray, boleh. Jadi kawan-kawan yang lain ya, boleh dicek gelatinnya. Oke. Tak ada madu, Ibu. Oke, Bara adanya apa, Bara? Bara pakai gula cair, ada nggak gula cair? Oke, jadi ya gelatinnya sudah ditaruh di mangkuk. Kawan-kawan tuangkan air panasnya. Ibu, air panasnya ditaruh di termos ya. Jadi tuangkan air panasnya sedikit demi sedikit. Jadi dari 150 gram tadi dituangkan air secara perlahan-lahan. Air panasnya dituangkan perlahan-lahan, diaduk gelatinnya sampai berbentuk seperti lendir. Miss, Ya. Sirup jagungnya nggak ada, pakai apa? Pakai gula cair. Ada nggak gula cair? Madu boleh. Boleh. Boleh kalau misalnya nggak ada gula cair atau nggak ada sirup jagung, boleh pakai itu ya, apa tadi? Madu. Nah, jadi kawan-kawan aduk gelatinnya. Terlihat gelatinnya diaduk dengan air panas. Diaduk hingga berbentuk seperti lendir, seperti jelly, agak kental-kental gini. Nah, kelihatan nggak ya? Kental-kental gini. Diaduk sampai rata. Tadi katanya, siapa ya tadi yang? Panas, Mas. Ya, pakai air panas ya. Jadi air panasnya dituangkan sedikit demi sedikit. Terus madunya dituang kapan? Nah, madunya nanti kita akan tuangkan di mangkok yang satunya. Oke, jadi kita larutkan dulu gelatinnya.
Oke, gelatinnya sudah larut, boleh dilihat ya. Jadi dia berbentuk lendir. Oke, seperti ini. Ya, diaduk, diratakan gelatinnya, ya, diratakan. Dia akan berbentuk seperti lendir, ya, agak kental-kental gitu. Kalau misalnya terlalu padat, kawan-kawan bisa tambahkan lagi air panasnya ya. Jadi disesuaikan. Nah, oke, coba. Yang sudah mencampur gelatinnya boleh diangkat biar Ibu bisa tahu siapa saja yang sudah. Oke, Ray masih mengaduk ya. Oke, Jehan, good. Oke, boleh kawan-kawan sambil diaduk gelatinnya. Setelah diaduk, Ibu nggak ada gelatin katanya. Oke, kalau misalnya yang nggak ada gelatin, sebetulnya bisa menggunakan agar-agar. Tetapi kalau misalnya menggunakan... maizena boleh, Bu? Maizena. Pakai maizena itu nanti akan jadi keras sih Bunda sebetulnya, tapi boleh dicoba ya. Karena kita bisa menggunakan alternatif lain. Oke, boleh nanti kita coba apakah bisa menggunakan maizena. Boleh dicoba. Bisa, Bu. Oh, bisa. Oke, nggak apa-apa. Oke. Kalau bisa, kalau sudah ya, nah sudah terbentuk ya seperti lendir. Nah, di mangkuk yang kosong satunya, kawan-kawan kan menyediakan 2 mangkok nih. Nah, di mangkok yang satunya, kawan-kawan siapkan. Nah, jadi ya tadi pertama, kawan-kawan masukkan air panas ya pada mangkuk berisi gelatin. Lalu dibiarkan. Nah, selanjutnya kawan-kawan ambil mangkuk kosong lainnya dan tuangkan gula cairnya atau sirup jagungnya atau madunya sebanyak 40 ml ya yang sudah diinformasikan. Kira-kira berapa sendok? Kira-kira berapa sendok? Boleh 2 sendok aja. 2-3 sendok. Nah, setelah itu diteteskan pewarna makanannya boleh warna hijau. Sebenarnya kita menggunakan warna hijau karena biar supaya seperti lendirnya ingus. Tapi kalau misalnya tadi seperti Elroy ya kalau nggak salah yang Batasin 2. Yang Aku punyanya yang ada pewarna makanannya warna apa deh nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya ada warna hijau lebih bagus. Oke, jadi kawan-kawan teteskan jangan terlalu banyak, 1 atau 2 tetes aja. Itu kan yang aku udah nonton. Gimana? Apa coba? Gimana kesulitan di mana? Kesulitan? Tetesnya di mana? Meneteskannya di sirup jagungnya. Ya, di sirup jagungnya. Teteskan pewarnanya. Bu, Ya. itu kan foto dari video yang tadi aku sudah nonton. Iya, betul. Ini ada di program ya, di kawan-kawan. Di program kalau misalnya kawan-kawan sudah cek tadi programnya. Nah, ini Terus di program. kita aduk ya? Iya, betul. Nah, jadi pewarna makanannya sudah diteteskan ke gula, ke sirup jagung atau ke madu. Jadi sudah berwarna hijau. Nah, kawan-kawan kan tadi sudah menggunakan gelatin nih. Betul? Gelatinnya Oke, boleh. Siapa? Oke, boleh. Emangnya ini bisa dibantu sama orang tua juga? Boleh, nggak apa-apa. Kalau misalnya kawan-kawan kesulitan, nggak apa-apa dibantu sama orang tua. Boleh sama bunda atau ayah, atau misalnya dibantu sama kakak juga nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kawan-kawan sendiri juga lebih bagus, lebih keren ya. Tapi semuanya. Ini bantu sama ibu saya karena ini biar kalau berdua biar lebih cepet. Iya betul. Oke, nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Nah, jadi kawan-kawan dicek. Kawan-kawan sudah punya 2 mangkok ya. Yang satu berisi gelatin, yang satu berisi sirup jagung atau gula cair yang sudah berwarna hijau. Oke. Nah, sekarang kawan-kawan masukkan gelatin yang sudah tadi kawan-kawan buat ke mangkuk yang berisi gula yang berwarna tadi. Boleh kawan-kawan masukkan, dicampurkan sedikit demi sedikit, diaduk. Nah, kalau kawan-kawan lihat nih, ingusnya Ibu udah jadi nih. Nah, seperti ini ingus yang sudah dibuat. Lengket-lengket gini nih, sama kalau misalnya
ingus atau umbel? Slime itu kayak slime. Itu kayak slime katanya. Iya betul ya, mirip-mirip kayak slime. Coba tadi yang buat dari tepung maizena tadi ada siapa ya? Boleh ditunjukkan? Boleh? Siapa tadi ya? Oke. Elroy ya? Saya Elroy. Oke, boleh. Elroy boleh ditunjukkan ingusnya udah jadi belum kalau misalnya pakai tepung maizena? Berhasil? Wow, good. Encer ya, agak encer. Iya, jadi kalau misalnya agak encer, terus biasanya kalau misalnya menggunakan maizena, dia akan padat. Seperti ublek, kalau kawan-kawan pernah belajar Aku pakai ublek. agar-agar, Miss. Oke, yang pakai agar-agar siapa ya? Aku. Oriel. Oriel, oke. Farel juga. Wow, kawan-kawan mencari alternatif bahan lain. Good. Oh, good. Bagus ya. Coba Oriel sama Farel. Coba ingusnya Ibu mau lihat dong. Coba pamerkan ke kawan-kawannya. Ingusnya kawan-kawan seperti apa ya yang sudah dibuat? Oke. Boleh? Aku baru mau bikin, Bu. Oke, siapa yang baru mau bikin? Farel. Oke. Oke, good. Nah, kawan-kawan ya, jadi kawan-kawan tadi mencampurkan gelatinnya dengan sirup jagung sehingga dia akan menjadi seperti ini, seperti jelly yang agak nggak beku ya. Kalau jelly kan biasanya beku nih, dia agak cair nih seperti ini, seperti umbel, seperti ingus. Ingus yang biasanya kawan-kawan keluarkan dari hidung.